Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami tentang daur nitrogen. Sebelum kita mengetahui tentang proses dan tahapan dari daur nitrogen, sebelumnya mari kita terlebih dahulu mengetahui apa sih nitrogen dan daur nitrogen itu. Nitrogen merupakan salah satu unsur yang penting bagi organisme. Karena nitrogen merupakan salah satu komponen penyusun DNA. Atmosfer memiliki kandungan dengan nitrogen 78% dalam bentuk molekul gas N2. Nitrogen yang berada di atmosfer bersifat sangat stabil sehingga sulit berikatan dengan unsur lain. Agar dapat berikatan dengan senyawa lain, molekul N2 harus dipecah terlebih dahulu untuk menjadi bentuk kurang stabil. Setelah dipecah menjadi bentuk yang kurang stabil, nitrogen dapat digunakan oleh organisme untuk kelangsungan hidupnya. Peristiwa pindahnya materi nitrogen dari lingkungan ke organisme dan kembali lagi ke alam disebut daur nitrogen. Daur nitrogen terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama fiksasi nitrogen, nitrifikasi, asimilasi, amonifikasi, dan desentrifikasi. Tahapan yang pertama dalam daur nitrogen yaitu fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen merupakan proses perubahan gas nitrogen atau N2 yang tidak reaktif menjadi amonia atau NH3 yang lebih reaktif. Perubahan senyawa nitrogen ini disebabkan oleh pembakaran proses industri, sambaran petir, dan aksi gunung api. Selain itu, beberapa bakteri pengikat nitrogen yang memiliki enzim nitrogenase yang dapat mengubah N2 menjadi NH3. Beberapa bakteri pengikat nitrogen tinggal di permukaan akar tumbuhan. Contohnya, bakteri Rhizobium yang hidup di akar tumbuhan kacang-kacangan dan membentuk nodul. Untuk ekosistem akuatik, fiksasi nitrogen sebagian besar dilakukan oleh bakteri hijau biru atau Cyanobacteria. Cyanobacteria memiliki sel heteroseksual yang dapat mengikat nitrogen dari atmosfer. Tahapan kedua yaitu nitrifikasi. Perubahan senyawa amonia NH3 atau amonium NH4+ yang terbentuk ketika amonia bereaksi dengan air yang kemudian menjadi nitrat atau disebut dengan proses nitrifikasi. Proses nitrifikasi meliputi dua tahapan, yaitu tahapan pertama, perubahan amonia atau amonium menjadi NO2-. Tahapan kedua, yaitu proses oksidasi yang mengubah nitrit menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobacter. Selanjutnya yaitu proses asimilasi. Dalam proses ini, akar tanaman menyerap senyawa protein dan asam nukleat. Asimilasi juga terjadi ketika organisme heterotrof, yaitu seperti hewan dan manusia, mengkonsumsi tumbuhan. Melalui proses makanan, senyawa protein yang terdapat dalam tumbuhan diubah menjadi senyawa protein dan asam nukleat sebagai penyusun tubuh manusia dan hewan. Proses selanjutnya yaitu proses amonifikasi. Amonifikasi terjadi ketika dekomposer mengubah senyawa nitrogen organik yang terdapat pada organisme mati menjadi amonia atau amonium. Amonifikasi juga terjadi ketika organisme melakukan proses pengeluaran zat-zat sisa yang mengandung amonia seperti urin. Perombakan protein yang terjadi dalam tubuh hewan dan manusia menghasilkan asam amino. Metabolisme asam amino menghasilkan zat buangan yang mengandung nitrogen berupa urea pada manusia, amonia pada ikan air tawar, dan asam urat pada burung. Proses selanjutnya yaitu denitrifikasi. Proses ini berlangsung di dalam tanah, yaitu ketika terjadi proses perubahan senyawa nitrat NH3- menjadi gas N2 kembali ke atmosfer. Proses tersebut umumnya dilakukan oleh bakteri denitrifikasi dalam suasana aerob. Lingkungan aerob adalah lingkungan yang memiliki kadar oksigen sangat kecil, bahkan hampir tidak ada dalam oksigen. Oleh karena itu, bakteri denitrifikasi biasanya hidup di lapisan tanah bagian dalam. Beberapa jenis bakteri yang dapat melakukan proses denitrifikasi adalah
Pseudomonas denitrificans, Bacillus denitrificans, dan beberapa bakteri dari genus Bacillus. Cukup sekian pemaparan dari presentasi kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.